dirinya, terbuka aibnya. Salah satu penyebabnya ketamaan. Maka di dalam kitab Hikam, Ibnu Athaillah mengatakan basaqat a'sanun dullan illa ala bazril tamai. Tidak ada tumbuh dahan-dahan kehinaan kecuali dari benih ketamakan. Malam hari ini saya coba membaca pemikiran Ibnu Athaillah dulu, baru kita pemikiran dari ayat-ayat Allah yang menerangkan. Ibnu Athaillah mengutamakan kehinaan dengan sebuah pohon. Kehinaan atau mengutamakan. Ibnu Athaillah mengumpamakan perumpamaan kehinaan itu dengan sebuah pohon. Dahan-dahannya adalah perumpamaan bagi berbagai jenis kehinaan. Ia juga mengutamakan ketamakan dengan sebuah benih. Seakan Ibnu Athaillah berkata, jangan kau tanam benihmu. Jangan kau tanam benihmu ketamakan di hatimu, sehingga akan tumbuh menjadi pohon kehinaan yang dahannya dan rantingnya akan bercabang-cabang. Ketamakan merupakan sikap yang tercela yang dapat merusak ubudiyah. Orang ibadah rusak oleh sifat ketamakan. Bahkan ia adalah pangkal segala kesalahan. Jadi ketamakan ini akan merusak ubudiyah kita. Dan ini pangkal kesalahan. Ketamakan menandakan ketergantungan dan penghambatan manusia terhadap manusia. Disinilah letak kehinaan dan kenistaan sikap ketamakan. Sebabnya adalah keraguan terhadap sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Oleh karena itu, yang kemudian berkata, jika ketamakan ditanya, siapa bapakmu? Niscaya ia akan menjawab keraguan terhadap takdirnya. Jika ditanya apa pekerjaanmu, ia akan menjawab mencari kehinaan. Jika ditanya apa tujuanmu, ia akan menjawab kemiskinan seseorang. Ketamakan juga dapat merusak agama. Ketika Ali bin Abi Thalib mendapati para penuhur kisah tengah bercerita banyak hal di Masjid Agung Basra, ia menyuruh mereka berdiri. Kemudian ia mendatangi Hasan al-Basri di tahun 100 Hijriah dan berkata, hai anak muda, aku akan menanyakan kepadamu satu hal. Jika kau mampu menjawab dengan tepat, kubiarkan kau di sini. Namun jika engkau salah, aku akan berdirikan kau seperti teman-temanmu itu. Ali memandang Hasan al-Basri. Dilihatnya pada diri pemuda tersebut tersimpan tanda petunjuk dan kecerdasan. Hasan Basri pun menjawab, tanyalah semaumu. Apa gerangan yang menjadi pengendali agama? Tanya Ali kepadanya. Hasan menjawab, sifat wara. Ali bertanya lagi, apa yang menjadi perusak agama? Hasan menjawab, sifat tamak. Kemudian Ali berkata, dululah orang yang seperti ini layak berbicara di hadapan manusia. Wara menjauhkan ketamakan adalah waraknya orang-orang yang khusus. Sikap ini menunjukkan kokoh keyakinan, sempurnanya tawakal, dan tenanglah hatinya terhadap Allah. Berbeda dengan warak yang orang yang biasa awam, yang baru terbatas meninggalkan perkara-perkara subhat. Sahabat-sahabat Facebook, ya dimanapun kita berada, manusia itu mempunyai ketamaan. Ada 3 hal yang saya ambil dari Al-Quran. Pertama, mari kita baca surat 89 Al-Fajr ayat 20.
Pertama kita buka surat 89 Al-Fajr ayat 20. Silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 89 ayat ke-20. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Banyak sekali kita lihat orang-orang di muka bumi ini mencintai harta yang berlebihan. Dengan berlebihan itu ada hantam, baik halal, haram, sikut sana, sikut sini, karena kecintaan dengan harta. Ya. Coba ulang lagi bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Jadi boleh nggak kita mencintai harta berlebihan? Karena harta adalah bukan kekal tapi fana, ya kan? Karena harta tidak akan bisa dibawa. Hari ini kita lihat di sekitar kita, di tetangga kita, atau di media. Kita lihat orang-orang yang setiap hari mencari harta, bahkan mencintai harta. Bahkan dengan cara apapun dia mencintai harta. Bahkan dia dengan mencintai tadi akan timbul 3 hal. Sama lagi surat 10 dan surat 100 ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 100 ayat ke-8. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Jadi salah satunya orang kalau cinta dengan harta, dia timbul sifat kikir atau bakhil. Kita pernah ada sahabat diceritakan di suatu kisah, ya kan? Ya namanya ada 2 cerita tentang Musa. Satu Firaun, yang kedua Korun. Korun itu karung, harta karun, ditumpuk dengan harta, ya kan? Yang dulunya ahli ibadah, akhirnya lama-lama menumpuk hartanya, ya kan? Nah, di surat 100 tadi ayat 8, karena kecintaan manusia itu dengan harta, maka sifat kikirnya, bahilnya akan keluar. Karena sifat dasar manusia seperti itu. Coba ulang lagi surat 100. Antara surat 89 Al-Fajr ayat 20 dengan 100 itu paling kaitan tuh. Coba surat 100 ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Jadi kalau ada orang, ya kan, bakhil, kikir, ya kan, nggak mau bersedekah, nggak mau berbagi, ya, nilai sosialnya nggak ada, ya, karena kecintaan dengan hartanya yang berlebihan. Karena sifat cintanya dengan harta, ketamakan harta cintanya, makanya sifatnya bakhil. Ini sifat dasar manusia sejak diciptakan. Karena sifat manusia seperti ini. Mari kita buka di ayat yang lain. Surat 70 ayat 19 sampai 22. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 70 ayat ke-19. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Sifat dasar manusia yang diciptakan sejak awal, innal insana khuliqa halu'an. Bersifat keluh kesah lagi kikir. Jadi bakhil itu, kikir itu sudah sifat dasar manusia. Terus apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Jadi ketika manusia itu dia kena musibah, kena bencana, kena peringatan, dia berkeluh kesah. Maka dia banyak berdoa, minta kebaikan. Terus lanjutkan. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Dia kikir. Makanya kenapa dia kikir? Ya, sifat dasar manusia itu. Karena sifat dia cinta dengan harta, timbullah ketamakan. Banyak di sekitar kita. Di bangsa ini banyak orang-orang mengumpul harta. Ya, ketika mau sedekah pun mau disebutkan seperti itu. Nah, orang-orang yang cinta harta yang berlebihan, akhirnya kecintaan itu membawa kekikiran dia. Apalagi dia berpikir untuk di jalan Allah jauh, karena dia kumpulkan harta, akibatnya kikir, pelit, nggak mau bantu orang, nggak pernah nolong orang. Maka orang ini tamak. Nah, karena kecintaan inilah, ketamakan ini ada 3 hal. Pertama, ketamakan dia selalu, karena
hubud dunia yang luar biasa, maka mengakibatkan dia minta panjang umur. Tamak dia. Setiap hari berdoa minta panjangkan umur. Ya kan? Mari kita buka di Al-Quran. Salah satu tamak itu minta panjang umur. Karena dia cinta dengan dunia, cinta dengan harta. Cinta. Surat 2 Al-Baqarah ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 2 Al-Baqarah ayat ke-96. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling lomba kepada kehidupan di dunia. Loba, tamak, cinta dengan harta, cinta dengan dunia, terus Bahkan lebih loba lagi lebih loba lagi, lebih tamak lagi. dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Dia minta panjang umur 1000 tahun. Maka kita orang-orang yang berdoa untuk meminta panjangkan umur, ngapain? Kita itu yang paling penting itu bagaimana kualitas umur untuk mengabdi kepada Allah, bukan panjang umur karena kita lobak dengan dunia ini atau kesenangan di dunia. Terus Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. jadi salah satu ketamakan orang selalu minta panjang umur. Kenapa? Karena kecintaan dengan dunia atau hubus syahwat. Hubus syahwatnya lebih cinta dengan harta. Maka dia setiap hari dia minta panjangkan umur, bahkan minta abadikan. Karena apa? Padahal mati, panjang umur, sebuah ketetapan Allah, tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Bagaimana kita minta panjang umur kita minta berkualitas, gitu. Bukan umur yang panjang tidak berkualitas. Ternyata kita minta panjang umur berdoa ada kepentingan pribadi, yaitu apa? Karena kita lebih cinta dengan hubud dunia, cinta dengan dunia. Surat 35 Al-Fatir ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 35 Al-Fatir ayat ke-11. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Terus Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. jadi kalau kita minta umur panjang atau minta pendekkan umur, itu sebuah ketetapan. Ketika ada orang berdoa di masjid minta panjangkan umur, ternyata di dalam doa panjang umurnya hanyalah kepentingan hubud dunianya, bukan kepentingan untuk mengabdi atau minta panjang umur karena dia masih banyak dosa, gitu kan. Tapi ternyata kebanyakan manusia itu ketika minta panjangkan umur, Allahumma tawil umurana, kepentingannya karena mencintai dunia dan mencintai hubud syahwatnya kepada hartanya. Maka padahal dia tamak. Kenapa? Orang yang tamak itu dia akan menjauhi dari ketetapan takdir, karena dia minta padahal umur yang panjang bahkan dikurangi umur sebuah ketetapan yang sudah tertulis. Dan tidak perlu kita minta doa umur panjang, tapi minta umur, ya Allah jadikan umur kita berkualitas dalam hidup ini. Jadi ketetapan. Jadi ada orang yang setiap hari minta panjangkan umur karena ketamakan, dan itu menghalangi dari umur dia karena cintanya keduniaan. Tambah lagi surat 36 Yasin ayat 68. Semoga kita tidak termasuk sahabat-sahabat suci ya. Jadi kita minta berdoanya mulai dibalik, jangan doa karena umur itu panjang umur itu atau dikurangi umur itu sebuah ketetapan takdir Allah yang tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Jadi, namanya orang yang tamak, yang lebih mencintai harta, keluarga, hubus syahwatnya, maka dia selalu berdoa seperti itu, minta panjangkan umur, ya kan? Bukan minta panjangkan umur untuk mengabdi kepada Allah agar lebih mengabdi lagi seperti itu. Tambah lagi, baca ayat 36 Yasin ayat 68.
68. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 36 Yasin ayat 68. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka apakah mereka tidak memikirkan? Jadi orang, ulang lagi bacanya, coba suruh ngapain? Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, Barang siapa yang dipanjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. jadi kalau orang dipanjangkan umurnya untuk dikembalikan oleh Allah masa kejadiannya. Baik, kejadiannya apa? Waktu dia lahir. Maka apakah mereka tidak memikirkan? Nah, disuruh mikir ini, ya. Dia tafakarun, disuruh pikirkan. Ada orang yang kita lihat panjang umurnya, dia kembali menyusul seperti dia penciptaan dari awal, suruh mikir. Siapa yang mikir? Kita yang mikir, suruh mikirin. Ya kan? Artinya manusia itu ketika dipanjangkan umur, dia akan dikembalikan kembalikan penciptaan yang dari awal waktu dia bayi. Lihat di sekitar kita itu. Ya, banyak ada orang tua kita, mungkin nenek kita yang umurnya puluhan gitu kan, seperti itu. Akhirnya dia menyusu seperti anak kecil bayi, dia beol bising di tempat, ya kan, mau makan disuapin, mulai seperti bayi karena sudah ketetapan. Jadi ketika orang dipanjangkan umur, untuk apa Tuhan? Untuk dia dikembalikan, dan orang yang punya akal berpikir, dipikirkan, ya kan? Jadi semuanya ketika dipanjangkan umur itu oleh Allah untuk kita pikirkan, dipikirkan, ya kan? Bukan orang-orang yang mau berpikir, yang nggak mau berpikir ya artinya cerita tentang panjang umur dan dikembalikan kepada semula hanya sebuah cerita saja dan berulang-ulang. Ya kan? Nah, ada orang tamak minta panjang umur seperti itu. Nah, yang kedua, ada lagi orang yang tamak yang menghalangi manusia ubudiyah. Saya ingat sebuah hadis Bukhari. Hadis Bukhari menceritakan, kalaulah manusia itu diberikan dalam hadis Bukhari itu diceritakan gini. Ketika manusia itu diberikan sebuah lembah emas, ya, diberikan lembah emas, dia akan minta lembah emas yang kedua. Inilah manusia di dalam hadis Bukhari itu. Kenapa? Manusia itu kecintaan hartanya luar biasa, ya kan? Ketika dia mencintai harta, nah ketamakan manusia itu pagi, siang, malam mencari harta, dan ini menghilangkan ubudiyahnya dekat dengan Allah. Kenapa? Karena dia disibukkan masgulun mencari harta siang dan malam dan mencintai harta. Nah, mengakibatkan kecintaan dengan harta dan menghilangkan ketamakan dia dengan cara apapun, nggak ada sifat waraknya, halal haram antam semua dimakan. Bahkan dia bisa menyingkirkan dengan orang lain demi ketamakan dia untuk mendapatkan sebuah harta. Nah, ini manusia sudah cinta dengan harta, maka timbullah syahwat. 3:14 Al-Imran ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 Al-Imran ayat 14. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Di sisi Allah tempat kembali yang baik. Kalau manusia sudah ketamakan dengan harta, kecintaan dengan harta yang berlebihan, maka timbullah ketamakan dan nilai-nilai ubudiyahnya, ya, dengan sikut sana sikut sini, halal haram hantam, yang penting saya happy, maka dia akan menghalangi kedekatan ubudiyah dengan Allah. Padahal rezeki itu adalah sebuah ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi surah 9 At-Taubah ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 9 At-Taubah ayat ke-24. Katakanlah, jika bapak-bapak, Jika bapak-bapak, anak-anak,
saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Maka orang yang tamak itu, ya kan, kalau benih-benih tamak itu dalam benih hati manusia, maka dia akan menghalangi nilai-nilai ubudiyah, pengabdian kepada Allah, ya kan. Maka dia lebih mencintai hartanya daripada Allah sendiri, ya. Harta-harta lebih mencintai Allah dan Rasul dan jihad di jalannya. Bahkan dia mengumpulkan harta sebanyak mungkin bukan untuk di jalan Allah, tapi untuk kepentingan pribadi. Bahkan bahir, jangan-jangan dia berpikir, jangan-jangan ada orang yang menumpuk hartanya, boleh, tapi untuk kepentingan jihad di jalan Allah, ya kan, untuk pengabdian. Nah ternyata orang yang menumpuk hartanya, kecintaan dengan hartanya, dan minta panjangkan umur, akhirnya sifat tamak seperti itulah yang mengakibatkan bisa menyakiti orang lain, bisa menghalal, bisa membunuh orang lain karena kekacauan, karena dengan cara apapun, karena tidak ada sifat wara, ya kan. Sifat wara itu artinya qanaah, artinya tidak ada nilai subuhatnya, halal haram antam semua. Karena apa? Dia akan sikut kanan sikut kiri. Yang penting saya mendapatkan sesuatu kecintaan kepada harta. Nah, padahal, ya kan, dengan harta itu manusia itu, kecintaan harta yang dimiliki itu akan membunuh dia. Berapa banyak orang-orang yang menumpuk harta, ya, di setiap pagi dan petang dengan cara apapun, dengan harta itulah dia akan masuk neraka. Ya kan? Sebagaimana Allah jelaskan di surat 9 At-Taubah ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 9 At-Taubah ayat ke-35. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Jadi orang kalau udah tamak dengan harta, pertama dia minta panjang umur, dipanjangkan umur karena dia pengen panjang umurnya karena dia kecintaan dengan harta. Nah ketika dia cinta dengan harta, dia carinya susah, dia akan timbullah bahir alias kikir. Jangan boro-boro dia mencari harta untuk kepentingan jalan Allah, tapi dia tumpuk harta itu, malah harta itu akan membunuh dirinya sendiri. Timbullah, ya kan? Maka hakikat manusia, padahal dia nggak tahu bahwa hakikat harta itu akan membuat dia akan menjadi ketamakan dia, akan membuat dia menjadi makhluk yang lain diganti oleh Allah. Mari kita lihat surat 47 ayat 36 sampai 38. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 47 ayat ke-36. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dia ketamakan tadi mana nganggap dunia ini seriusan, ngumpul harta dari pagi sampai ke pagi, bahkan dengan cara apapun, bahkan cara membunuh orang lain, bahkan menyakiti orang lain. Dan ketika ditumpul-tumpul harta itu, dia timbul kikir karena dia bilang, saya cari harta ini sulit, maka saya harus berhati-hati karena ketamakan tadi, apalagi berpikir untuk berbagi. Terus, dan jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan dia tidak akan meminta harta-hartamu. Jadi kunci untuk harta kita gak dipinta oleh Allah, satu, yaitu kita beriman dan bertakwa. Maka harta kita tidak akan membunuh kita, bahkan harta kita itu tidak akan membuat kita celaka. Bahkan harta kita itu tidak akan membunuh diri kita,
Bahkan harta kita tidak akan membawa hinaan dari diri kita. Kenapa? Karena harta yang kita dapat dengan cara beriman dan bertakwa. Lanjutkan. Jika dia meminta hartamu kepadamu lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir. Kata Allah, kalau harta kamu dipinta, pasti kamu kikir. Dipinta semuanya, dipinta oleh Allah, pasti kikir. Ya, secara mendesak. Lanjutkan. Dan dia akan menampakkan kedengkianmu. Tampak dengki dalam hatinya. Dia tampak dengki karena ketamakan. Nah, dia ketika dengki itu akan ada sifat tamak karena kecintaan harta yang berlebihan tadi, surah Al-Fajr 89 ayat 20 tadi, karena kecintaan harta yang berlebihan tadi. Terus ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Kamu diajak untuk dikumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk menafkahkan di jalan Allah. Harta yang ditumpuk-tumpuk tadi, yang kita cari dari pagi sampai petang, untuk mengabdi kepada Allah. Karena hakikat manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, kuciptakan jin dan manusia untuk mengabdi. Nah, ketika kita mencari harta pagi dan siang dan malam, tidak kumpul, bukan untuk membangun di dalam hati kita ketamakan, timbullah kedengkian, tapi membangun bagaimana keimanan yang kokoh, ketakwaan yang kokoh. Dan harta ini akan tidak membawa celaka kita, tidak akan membawa kehinaan pada diri kita. Berapa banyak orang-orang yang di sekitar kita, di TV, di televisi, kita ditontonkan dengan mata kita melihat orang-orang dengan harta banyak yang membunuh keluarganya. Dengan harta yang banyak tadi, dia tumpuk-tumpuk dengan cara yang tidak benar, tidak dengan cara warak, maka dia dihina, dibukakan oleh Allah. Karena hartanya akan membuat ketamakan dia dengan harta tadi, materi tadi, membuat hina pada dirinya sendiri. Lanjutkan. Maka di antara kamu ada orang yang kikir. Ada yang kikir, terus? Dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Terus? Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Jadi orang yang kikir, pelit, yang tamak dengan harta, timbul kedengkian, maka Allah ganti dengan kaum yang lain. Di dunia sudah kelihatan wujudnya. Mana mungkin manusia yang berpendidikan bisa terhina pada dirinya? Karena kenapa? Salah satu yang menyebabkan keutamaan kehinaan manusia, dihina oleh Allah, kalau salah satunya ketamakan, mencintai harta yang berlebihan, mencintai umur yang berpanjangan karena ketamakan tadi. Nah, mengakibatkan dia hina di dalam. Padahal kata Allah, dunia ini adalah panggung sandiwara. Maunya Allah kepada kita itu, mari kita cari kebahagiaan negeri akhirat. Tapi kita nikmati kenikmatan dunia. Ya kan? 28 ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 28 ayat ke-77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Kebahagiaan negeri akhirat, kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi kita punya harta bukan utama, tapi kita punya harta untuk berjuang di jalan Allah dan berbuat baiklah kepada orang lain. Maka dalam hadis Bukhari tadi jelaskan, kalau manusia itu diberikan lembah emas atau tambang emas yang ke satu, pasti dia minta yang kedua. Itulah sifat manusia, selalu tamak. Minta satu, minta dua, tiga, empat. Nah, ketamakan yang dibangun di dalam hati, kecintaan dengan duniawi, kecintaan daripada harta, mengakibatkan pada dirinya hina pada dirinya, kehinaan. Yang ketiga, yang menyebabkan manusia itu tamak, salah satunya yang ketiga adalah kedudukan atau jabatan. Orang dengan kedudukan, jabatan, kekuasaan,
dengan cara apapun, karena ketamakan sudah punya harta, punya jabatan, sudah hidup dia tampak, tapi masih tamak. Dia dengan hartanya untuk mencari kepemimpinan, dengan kepemimpinan dengan hartanya dia mendapat kepemimpinan itu dengan cara apapun, bahkan membunuh pun dia ikhlas. Ya, kita lihat kejadian-kejadian hari ini. Orang mempertahankan sebuah kedudukan. Seorang jenderal bisa membunuh orang lain dengan kejam karena ketamakan tadi. Maka ketika ketamakan terdalam di dalam hati dan pikiran, maka terhina pada dirinya. Dan ini kelihatan nyata. Kita lihat manusia yang sekelas pendidikan tinggi, ya kan? Seorang yang pendidikan tinggi bisa dia terhina karena ketamakan tadi. Maka dengan cara apapun, dengan dia kumpulkan harta, tidak puas dengan kumpul cinta dengan harta, maka timbul tamak kedua dengan hartanya. Dia menghalalkan dengan cara apapun untuk mendapatkan kedudukan kepemimpinan, menyikut sana menyikut sini. Maka dengan pemimpin dengan hartanya tadi, kecintaan hubung dunia dan kecintaan harta tadi, dan kecintaan dia mencari menjadi seorang penghargaan seorang pemimpin atau kedudukan, dengan menghalalkan dengan cara apapun dan bisa merugikan, dan terjadi akibat saling bunuh-membunuh satu kelompok dengan kelompok lain, satu suku dengan suku lain, karena gara-gara orang merebutkan kepemimpinan atau kedudukan, baik bupati, gubernur, presiden, apapun itu, dengan cara menyingkirkan orang lain. Dan karena ketamakan sudah punya harta, yang dicari lagi apa? Dengan harta itu dia mencari kepemimpinan. Nah, salah satunya manusia seperti ini timbul ketamakan, dan akhirnya mengakibatkan dia akan dihina pada dirinya karena ketamakan tadi. Dan kita akan melihat sinetron yang di negeri ini, yang kejadian hari ini, orang rela membunuh, bahkan mencungkit, membunuh dengan sehabis-habisnya. Bahkan dia berani berbohong demi mempertahankan kedudukan dan hartanya tadi. Ternyata hartanya bisa dikumpul tidak lipat, dikumpulkan di rumahnya. Dimulai dari harta tadi dikumpulkan sampai ratusan miliar. Dia punya rumah di mana-mana. Untuk apa? Dan dengan harta itu dia mendapatkan jabatan. Dengan harta itu pula dia dengan cara apapun. Dan ketika ketamakan berlebihan Allah tidak suka, maka Allah akan menghina pada dirinya pada waktunya. Apapun agama, apapun sukunya, karena adilnya Allah, adilnya Tuhan itu yang maha luar biasa. Salah satunya itu, mari kita buka surat 47 ayat 22 sampai 23. Surat 47 Al-Muhammad ayat 22 sampai 23. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 47 Muhammad ayat ke-22. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuatan kerusakan di muka bumi? Ada orang yang merusak bumi ini, dapat kekuasaan, kedudukan, dia jual hektaran tanah, bahkan tanah adat, bahkan dia bangun satu pohon dengan pohon tertentu, kelapa sawit dari ujung ke ujung. Padahal Allah ciptakan bermacam-macam. Dengan kenapa lagi? Harta lagi dikumpulkan. Karena kecintaan dengan harta, dia menghalalkan, dia jual saudaranya. Bahkan tanah adat pun dijual. Padahal dia lahir di situ, makan di situ, tempat itu. Karena ketamakan dalam hidup ini, dengan jabatan dia jual. Dan ini terjadi di negeri kita yang tercinta ini. Ya. Terjadi nggak, Chan? Terjadi. Berhektar-hektar. Bagaimana untuk merawat pohon dan yang lain, tapi ketamakan tadi, maka dia akan merugikan, bahkan saudaranya sendiri dibunuh oleh dia dengan cara yang halus. Terus lanjutkan. Dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Putus keluarga banyak terjadi ketika punya jabatan, dengan jabatan putus hubungan. Kades sama kades dulu dengan pejabat jadi kades bermusuhan dengan persaudaraannya, keluarganya, keagamaan, kesukuannya, putus semua. Terus mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Dilaknat Allah. Terus dan ditulikannya telinga mereka. Allah tulikan, nggak dengar. Jeritan rakyat nggak dengar, jeritan keluarga nggak dengar, jeritan orang-orang yang tanah suku nggak dengar.
Karena ketamakan harta tadi. Terus Dan dibutakannya penglihatan mereka. matanya melihat tapi dia buta, pura-pura dibutakan oleh Allah. Dia pikir Tuhan dia buta. Tuhan butakan walaupun punya mata, dia nggak ngeh. Apa? Matanya melihat saudaranya yang susah. Matanya melihat saudara-saudaranya bahwa dia jual tanah hektaran. Di setiap hektar di satu kabupaten provinsi masih ada ini. Walaupun di zaman dari sejak dulu, dari sejak negeri ini, dia lahir di sini tempat itu, dia rela jual. Bahkan kita lihat ada karena ketamakan harta dari satu keluarga membunuh orang tuanya, membunuh kakeknya, membunuh kakaknya, membunuh adiknya karena ketamakan harta. Terjadi nggak? Terjadi. Ada orang membunuh keluarganya, memutus hubungan karena apa? Harta ketamakan, tidak mau anda wara. Nilai ubudiahnya, dia ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa. Karena di dalam hatinya ada ketamakan, maka selesai. Maka orang yang tamak, maka ketamakan pada hatinya akan mengurangi, akan menjadikan ubudiahnya berkurang. Akan celaka ubudiahnya, ya kan? Terus 23-nya, 23 sudah. Coba baca lagi 22-nya. Mari kita renungkan. Jadi ada orang cinta harta berlebihan, minta umur panjang, apa kan tadi? Sudah punya harta, dengan hartanya yang mencari sebuah kedudukan. Setelah dapat kedudukan, harta lagi. Dia jual lahan-lahan tanah berhektar. Memang dia mati butuh tanah ribuan hektar? Enggak. Nah ada. Mari saudara-saudaraku, sahabat Facebook ya dimanapun, kita lihat di negeri kita yang tercinta ini, di kabupaten, di bupati, di gubernur, bahkan menjual lahan untuk ketamakan pada diri sendiri. Dia punya jabatan, karena dia mencari jabatan itu dengan harta. Dia mengeluarkan harta untuk rugi, bukan untuk mengabdi kepada rakyat, tapi mengabdi untuk mencari harta. Dengan jabatan kekuasaan itu dia jual tanah untuk memperkaya dirinya dan menikmati. Kita lihat di suatu wilayah, ya kan, di Sumatera, ya kan, jutaan hektar terjual tanah kita. Dan orang-orang yang punya saham, punya harta yang banyak, ya kan, dari luar negeri, dia masukkan saham di situ. Pabrik-pabrik kelapa sawit dan harta. Dan ternyata banyak sengketa-sengketa yang terjadi di rakyat kecil. Kita lihat. Karena apa? Karena bupati, gubernur membebaskan itu. Bahkan tanah adat ribuan hektar juga terjual di negeri ini. Tanah adat loh, karena ketamakan penguasa tadi. Ya. Mungkin dia bisa bertobat, pergi ke Mekah, ke haji, minta tobat. Nah, Allah tahu. Banyak sekali ketamakan manusia mencintai. Makanya kata Allah, ketamakan itu lebih jauh dari dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita dengar lagi. Kekuasaan, kalau sudah. Karena ngapa? Kekuasaan itu dari ketamakan harta, jabatan. Ulang dari baca. Surat 47 Al-Muhammad ayat 22 sampai 23. Dan ini terjadi di negeri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 47 Muhammad ayat 22. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi? Apa kamu penguasa akan merusak permukaan bumi ini? Lanjut lagi, ulang lagi bacanya. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi? Merusak di muka bumi? Apakah kamu berkuasa merusak bumi? Karena dia kekuasaan itu dari mencintai harta. Dengan menyinggung sana, menyinggung sini, putus hubungan putus ini. Terus? Dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Putus keluarga persaudaraan. Terus? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Dilaknat. Ya. Kalau tanah adat, tanah suku dijual untuk kepentingan, hati-hati bupati, hati-hati gubernur, hati-hati yang punya kekuasaan apapun jabatannya. Karena ketamakan harta tadi kamu kumpul, Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Ya, berapa banyak orang-orang yang disakiti oleh kita karena ketamakan kita. Ya, karena kita dapat jabatan tamakan tadi dan jabatan tadi mengambil dengan cara tamak,
harta pun juga untuk digunakan mencintai harta ketamakan tadi, untuk mengumpul harta. Terus Dan ditulikannya telinga mereka. ditulikan Allah karena diazab ditulikan, nggak dengar, nggak akalnya nggak berfungsi, ditulikan oleh Allah. Terus Dan dibutakannya penglihatan mereka. dibutakan. Terus Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Ataukah hati mereka terkunci, ya kan? Nah inilah manusia kalau sudah seperti ini, seperti binatang ternak. Maka kehinaan diri manusia itu ketika dia mempunyai sifat tamak, serakah. Maka serakah akan menghilangkan ubudiyah dari hakikat tujuan daripada manusia diciptakan untuk mengabdi. Maka nilai ubudiyahnya hilang karena hakikat manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. 56 ayat 17 itu. 51 ayat surat 51 ya, 56. Surat 51 ayat 50. Surat 56. Surat 51 ayat 50. Ini ya, bentar ya. Betul, 51 ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 51 ayat ke-56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi hakikat manusia itu diciptakan oleh Allah, jin dan manusia itu, khususnya manusia, illal ya'budun, mengabdi kepadanya atau berubudiyah kepadanya. Nah, ketika dia mempunyai sifat tamak, maka jelas ya ubudiyahnya akan tidak sampai kepada Allah. Bahkan dia akan menghilangkan takdir-takdir Allah. Sahabat-sahabat Facebook ya dimanapun kita berada, mari kita hilangkan sifat benih daripada sifat tamak, karena ketamakan itu akan membawa kehinaan pada diri kita. Sahabat-sahabat Facebook ya dimanapun kita berada, bolehkah kita punya harta, cari harta boleh, tapi untuk ngabdi kepada Allah, untuk berjihad di jalan, bukan harta itu yang akan membunuh kita, karena harta tidak akan membawa dan kubur. Ya kan? Hari ini banyak kejadian-kejadian di kita. Al-Quran ini, ayat-ayat suci Allah ini hidup di sekitar kita. Banyak kejadian-kejadian baru-baru ini, bahkan kemarin-kemarin kejadian. Orang kalau sudah tamak dalam kehidupan, baik harta, ketamakan jabatan, dan umur panjang, ketika Allah waktu menghinakan dirinya, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Maka ketika ketamakan itu, dia menumpuk-numpuk harta, ya kan, tidak akan dibawa. Bahkan manusia pun, keluarganya bisa dibunuh. Karena apa? Bahkan istri pun bisa dijual karena ketamakan dalam harta. Dan ini bukan sinetron bercerita. Apa yang diceritakan di dalam Al-Quran itu tertulis dalam bentuk hati nyata di sekitar kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang di dalam hati kita tidak ada sifat ketamaan, tapi sifat qanaah, selalu cukup, ya kan? Selalu merasa kita qanaah, bersyukur dengan nikmat Allah, ya kan? Agar kita selalu bersyukur dengan nikmat Allah. Makanya Nabi Muhammad selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kebaikan dunia dan juga berilah kebaikan akhirat. Sahabat-sahabat Facebook, ya dimanapun kita berada. Jadi malam hari ini ternyata apa yang disampaikan Ibnu Athaillah, salah satu penyebab keutamaan kehinaan diri manusia itu, salah satu mempunyai sifat di hatinya ketamakan, rakus, ya kan? Saking rakusnya dia lupa, ya kan? Manusia itu tidak akan tamak lagi ketika apa? Maka ingat dalam hadis Bukhari tadi, manusia itu ketika diberi, dalam hadis Bukhari itu mengatakan gini, ketika manusia diberi lembah emas, maka dia akan minta lembah emas yang kedua. Kalau sekarang ini batu bara atau lahan, ya kan, diberi lahan yang ini,
dia akan minta lahan kedua, bahkan lahan keempat. Manusia akan berhenti sifat ketamakannya ketika tanah itu masuk ke dalam mulutnya. Di mana? Nah, ketika manusia itu di dalam mulutnya sudah ada tanah, maka berhenti sifat tamaknya. Itu hadis dalam riwayat Bukhari. Ternyata bahaya sifat tamak. Semoga kita sahabat Pentukia dimanapun kita berada tidak di dalam hati kita tidak terbangun benih-benih sifat ketamakan. Maka bangunlah anak cucu kita, keluarga kita, bangun sifat-sifat nilai kesosialan, suka berbagi. Bolehkah kita banyak harta? Boleh, tapi untuk dihadiri Allah dan bisa berbagi harta kepada orang, berbagi nikmat itu kepada orang lain. Karena salah satu menghilangi sifat ketamakan kita, mari kita rajin bersedekah, berbagi, berbuat baik. Kenapa? Karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dan mencobalah sifat wara, artinya tidak sampai kita mencari harta tidak harus menyakiti orang lain, merugikan orang lain. Banyak orang mencari harta, mencintai harta, dia merugikan orang lain. Kita lihat di pasar-pasar bagaimana orang karena cinta dengan harta tadi timbangan dikurangi, jual buah nggak benar. Bagaimana Rasulullah membangun sifat-sifat bentuk bisnis usaha ataupun jabatan dengan yang menjadi husnul khotimah, menjadi orang yang baik. Karena harta yang kita kumpul, kita cintai, jabatan yang kita duduki tidak akan kekal. Karena semua itu hanyalah fana atau tidak kekal. Yang kekal adalah akhirat, kekal itu bersama Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Mungkin ada canda teman-teman yang ingin bertanya, mari kita sapa. Silakan sahabat-sahabat Facebook dibagikan ke saudara-saudara kita dan juga bisa bergabung di YouTube MQTV. Karena di YouTube MQTV itu silakan ajak saudara kita, kalau yang tak sempat untuk nonton atau berbagi, silakan ajak bergabung di YouTube-nya MQTV. Itu banyak sekali tentang nilai kajian-kajian kita berikan dalam pendekatan tafsir tematik atau modul.